Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, ada hal yang ingin gua bahas, yaitu adalah ada wawancara ya yang dilakukan dengan Gary Neville, di mana Gary Neville ya salah satu legenda dari Manchester United, luar biasa, salah satu pemain favorit gua by the way ya. Pemain yang pernah menjabat kapten di Manchester United, menjadi bagian dari Class of 92 Manchester United, menang treble tahun 99 bersama Manchester United, yang ya pemain hanya satu klub yang diperkuat sepanjang karir sepak bolanya, yaitu adalah Manchester United. Pemain yang ya singkat kata adalah legenda dari Manchester United, memiliki perhatian yang sangat besar juga terhadap klub ini, menjadi salah satu pemain yang juga paling vokal ya terhadap kepemilikan Glazer di Manchester United. Dia juga sangat-sangat ingin supaya Manchester United ini selesai dengan Glazer. Tapi kali ini dia memiliki komentar terkait dengan Manchester United di awal musim ini. Dikutip atau gua kutip dari Center Devils, Gary Neville di Manchester United di awal musim ini mengatakan berantakan, sangat naik turun, sangat tidak konsisten, banyak pemain cedera dan banyak hal yang salah yang terjadi di atas lapangan. Saya juga sangat prihatin dengan sang manajer. Saya tahu banyak orang mengatakan dia seharusnya bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Dia adalah manajer dari Manchester United. Tapi ada banyak problem-problem besar di Manchester United yang para manajer dari Manchester United ini sebenarnya sudah menemukannya dari 10 tahun yang lalu. Saya pikir sampai problem-problem itu diselesaikan dulu, kita akan terus berlanjut untuk melihat tim yang tidak berperforma dengan baik. Pemain yang tidak berperforma dengan baik. Ini akan menjadi kuburan untuk para pelatih dan juga pemain-pemain. Ini bukan Ya, memang seperti itulah adanya. Ada beberapa sedikit pemain yang berkembang di Manchester United di 10 tahun terakhir. Mereka semua adalah pemain-pemain yang luar biasa. Ketika mereka datang ke klub, mereka ini diinginkan juga oleh klub-klub lainnya. Mereka mendapatkan pemain ini dari klub lain, dan ketika mereka menjadi pemain Manchester United, mereka tidak sukses dan tidak bisa bermain di level mereka. Kenapa itu? Ini karena kultur atau budaya di klub ini tidak tepat untuk menerima pemain seperti itu. Dan itu seharusnya diperbaiki. Kita harus memperbaiki hal tersebut. Nah, itu hal yang dikatakan oleh Gary Neville, yang menurut gue walaupun singkat ya tadi dikutip oleh Center Devils, tapi menurut gue ada sesuatu hal yang kuat di sana. Dan gue sangat sepakat bahwasannya pola di Manchester United ini kan terus berulang. Selalu ketika gagal sedikit ganti manajer, dan manajer-manajer yang didatangkan ini manajer-manajer luar biasa tapi tidak ada yang sukses. Selama 10 tahun terakhir loh menurut gue. Tidak ada yang bisa bertahan lama. 3 musim tuh udah paling mentok ya. Bahkan nggak sampai selesai biasanya. Di musim ketiganya itu yang paling panjang kan siapa? Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Tapi selalu saja sama polanya. Dan sekarang Erik ten Hag pun demikian. Dan menurut Gary Neville, problemnya tuh bukan di manajer, tapi ada hal yang lebih besar, yang lebih yang mengakibatkan manajer-manajer yang sebelumnya pun juga tidak sukses. Dan gue sepakat. Selama ini dari zamannya David Moyes, belum tahu mungkin masih ada Sir Alex Ferguson, masih bayang-bayangnya masih terlalu besar. Lalu ada Louis van Gaal, Jose Mourinho, semua atau sebagian besar kritik dari fans
termasuk gue juga jujur, itu lebih ke permainan. Lebih ke permainan ya. Kenapa begini dan begitu. Tapi ternyata ya memang bukan soal permainan, karena itu kan terulang terus gitu loh. Menurut Gary Neville ada sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Apa itu? Adalah kultur, budaya di klub yang setelah Sir Alex Ferguson tidak berada lagi di Manchester United, ini belum hadir nih di skuad Manchester United, dan sampai sejauh ini belum ada. Dan ini ternyata lebih dasar daripada permainan di atas lapangan. Gary Neville tadi mengatakan banyak pemain yang datang ke klub, pemain dengan nama besar, pemain yang juga diinginkan oleh klub-klub lain, tapi Manchester United berhasil mendatangkan mereka. Ini sudah terjadi dari 10 tahun yang lalu ya. Tapi ketika mereka berada di Manchester United, mereka tidak bisa bermain di level yang diharapkan. Ini ada apa? Dan ini juga kan sering yang dikatakan, atau gue baca di kolom komentar ya, terima kasih by the way komentarnya dari Sobat Football United. Erik ten Hag sudah mendapatkan pemain yang begini, harganya sudah begini. Tapi kenapa kok belum bisa ya kan begitu ya kan? Permainannya tidak konsisten dan lain-lain. Ternyata permasalahannya bukan ya kualitas pemain yang didatangkan dan lain-lain, enggak, tapi ini loh. Ketika mereka yang luar biasa di luar klub Manchester United datang ke Manchester United, lingkungannya berbeda. Berbeda di klub sebelumnya di mana mereka bisa berkembang dengan pesat gitu. Mereka gimana juga pemain itu juga manusia gitu ya. Ada unsur psikologisnya, ada unsur mentalnya, ada macam-macam lah yang tidak berkaitan dengan bermain sepak bola secara langsung, secara teknis gitu. Dan ini juga pernah disinggung oleh Zlatan Ibrahimovic ya kan. Dikatakan ya dari luar Manchester United kelihatannya luar biasa, tapi ketika di dalam nggak seperti itu gitu. Lembek, itu yang dikatakan. Dan Erik ten Hag juga menekankan kalau yang dia ingin perbaiki, yang dia ingin atur itu adalah kultur dulu di klub nih. Kultur nanti ada kaitannya dengan ya mental secara individu dan juga kolektif, psikologis juga secara kolektif dan individu, sehingga Manchester United ini bisa memiliki kultur yang lebih kuat untuk memenangkan pertandingan, untuk pemain-pemain ini mengangkat klub secara bersama-sama, yang selama 10 tahun terakhir ini menurut gua itu tidak terjadi. Maksudnya begini, bukan berarti tidak ada ya pemain-pemain yang ingin mengangkat Manchester United. Yes, ada. Tapi banyak juga pemain ini yang punya motivasi yang berbeda-beda gitu loh, yang tidak ada kaitannya mungkin secara langsung dengan Manchester United. Lebih ke hal-hal bersifat individu. Sehingga sepak bola ini kan permainan kolektif. Jadi kalau ada individu-individu atau banyak individu ini tidak bisa bersama-sama, tidak pernah bersatu ya, nggak akan menuju ke arah yang sama. Erik ten Hag juga sering kan berulang-ulang di banyak interview yang gue juga ulas di Football United, sebelum pertandingan, setelah pertandingan, dia sering sekali menegaskan kalau kita bisa secara bersama-sama, kalau kita ingin menuju sukses kita harus bersama-sama ya kan. Kebersamaan ini sering ditekankan, karakter juga sering ditekankan oleh Erik ten Hag. Karena menurut Gary Neville dan yang gue juga lihat secara dengan amatiran, ini masalah mendasar di Manchester United yang di musim pertama sudah berusaha untuk diperbaiki oleh Erik ten Hag tapi masih belum selesai, dan ini berlanjut ke musim kedua. Ini tidak begitu kelihatan di musim pertama. Kenapa? Karena hasilnya bagus. Peringkat ketiga, 2 final, ya kan, dapat 1 trofi. Seakan-akan dalam tanda kutip sudah oke nih Manchester United. Padahal menurut gue masih belum. Karena apa? Untuk bisa merubah karakter individu maupun juga kolektif di Manchester United sesuai dengan filosofi klub, filosofi manajer dan lain, ini tidak mudah. Pemain-pemain Manchester United ini rata-rata pemain-pemain yang ya mereka pasti terkenal, mereka punya nama besar, ya kan, popularitas, ada banyak hal di kepala mereka masing-masing. Dan apakah yang porsi paling besar itu adalah mengangkat Manchester United atau mengangkat diri mereka sendiri? Kan ini yang ingin diperbaiki oleh Erik ten Hag. Selama itu belum bisa diperbaiki, ya teknik atau ya taktik miskin,
kaya taktik dan lain-lain yang nggak akan bisa menurut gue terimplementasikan dengan bagus di Manchester United. Pemain pasti ya apa ya? Ya motivasi itu tadi sih berbeda-beda, karakter pun juga demikian. Gua melihat ya itu problem dari musim lalu. Sebenarnya bukan dari musim lalu, dari musim-musim sebelumnya pun juga demikian. Kalau hanya sekedar nama-nama besar ya kan dari pemain yang sekarang di klub mana-mana pun itu, yang lain-lain maksud gue di luar Manchester United bagus dan lain-lain, terus diharapkan didatangkan ke Manchester United dan lain-lain, tapi ternyata di Manchester United kenapa kok nggak bisa nih? Kenapa pelatih kok tidak bermain secara ini dan itu? Ya karena memang bukan itu permasalahannya. Pelatih atau manajer memberikan instruksi, memberikan rencana tim sebagus apapun, tapi kalau tidak bisa dieksekusi dengan bagus secara bersama-sama di atas lapangan. Maksud gue secara bersama-sama apa? Ya kalau ada 1, 2, 3 pemain secara individu, mereka tidak bisa tampil fokus, tidak bisa mengikuti apa yang ingin diimplementasikan secara sempurna di atas lapangan, ya tidak akan berjalan sempurna. Dan bisa jadi Manchester United terhukum karena hal-hal seperti itu. Dan kalau melihat pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui paling tidak sampai dengan saat ini di awal musim ini, banyak loh Manchester United itu kebobolan karena hal-hal yang dalam tanda kutip menurut gue simple. Kenapa itu bisa terjadi? Balik lagi, karakter secara keseluruhan ya kan, secara kolektif tidak bagus di Manchester United. Jadi gue sepakat dengan Gary Neville ya. Tentu saja Gary Neville juga punya pengalaman bersama dengan Sir Alex Ferguson ya kan. Dimana sebenarnya ketika bersama dengan Sir Alex Ferguson, skuad Manchester United itu tidak 11-11-nya ya dalam semua musim yang dilalui itu adalah pemain kelas 1, pemain premium. Enggak. Ada juga pemain yang sebenarnya biasa-biasa saja tapi memiliki etos kerja yang luar biasa. Ada juga pemain memang dengan kualitas teknis yang luar biasa. Pemain mahal pun juga ada. Tapi bagaimana mereka semua ini bisa disatukan sehingga kolaborasi yang terjadi di tim pada saat itu tuh betul-betul solid gitu loh. Karena ada karakter, ada culture yang memang sudah terbentuk secara solid juga di Manchester United. Sir Alex Ferguson. Kredit buat Sir Alex Ferguson. Dan ini belum bisa sampai dengan saat ini diulangi di Manchester United. Dan menurut gue inilah problem besarnya. Bukan soal masalah miskin taktik ya kan. Wah harusnya pelatih tuh dia memainkan, kalau seandainya kan tidak ada back kiri ya udah nggak usah 4, main 3 back saja di belakang. Ini kan hal-hal teknis. Dan kalau masalah karakter mental ini belum bisa diperbaiki, mau pakai 3 back lah, mau pakai 7 back sekaligus ya tetap aja akan lembek di belakang menurut gue. Konsentrasi fokus tidak ada, tidak konsisten selama 90 menit. Menurut gue sama aja. Artinya ya culture ini memang harus dibentuk. Gue melihat dan kalau gue ikutin ya, Louis van Gaal dia ingin memperbaiki hal ini. Coba dilihat ketika Louis van Gaal pertama kali datang ke Manchester United, dia sering mengatakan berulang-ulang ya, dia ingin merubah filosofi, dia ingin membawa filosofi. Ini kan hal yang tidak langsung bersentuhan dengan hal teknis, taktik 4-4-2 ya kan, wah nanti kita menyerang lewat, kan enggak. Tapi filosofi dulu yang ingin dirubah, karena dia tahu ini yang harus dibentuk dulu di Manchester United. Jose Mourinho pun juga demikian. Dan ketika itu terjadi, dia sedang berusaha konflik dengan pemain. Paul Pogba kan pada saat itu. Ole Gunnar Solskjaer, dia ingin menghadirkan filosofi seperti pada saat zamannya dia dulu, kebersamaan, ya kan, dengan gaya manajemen yang berbeda pula. Sempat berhasil, tapi ada penurunan dan tidak sabar, ternyata diselesaikan. Sayang sekali menurut gue. Dan kali ini Erik ten Hag pun juga menurut gue berhadapan dengan hal yang sama. Dan kalau ini tidak disikapi dengan sabar ya, artinya terutama manajemen dan juga fans, siklus ini akan berulang lagi sih menurut gue. Simple as that. Karena hanya berkutat soal masalah miskin kaya taktik saja ya kan. Hal-hal yang terlalu berbau teknis yang menurut gue sebenarnya intinya bukan di situ. Itu sudah terus berulang-ulang dari zamannya David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Dan menurut gue bukan itu sih problem utamanya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.